Dalam sebuah bisnis, keberhasilan adalah kunci utama dari seorang pengusaha. Bahkan saya sendiri pun berpikir nggak ada setiap orang yang memulai usahanya itu berpikiran buat gagal. Tapi terkadang banyak hal yang harus kita lewati, baik itu rintangan, baik itu badai, baik itu ombak besar, itu yang harus kita lewatin buat jadi pembelajaran dari hari ke hari, buat bikin kita sebagai pengusaha itu lebih expert lagi, lebih profesional lagi, dan lebih bisa mengarungi samudra yang lebih luas lagi. Tapi, apakah setiap pengusaha itu tahu bahwa apa langkah-langkah mereka itu udah benar, apa langkah-langkah mereka itu sudah tepat, atau strategi-strategi mereka itu udah cocok atau udah layak buat bisa dikembangin di dalam usaha mereka? Apalagi untuk calon-calon pengusaha baru, terutama di bidang bisnis laundry, terkadang mereka tuh gampang lihat YouTube, gampang tinggal lihat ini, tinggal lihat itu, dan menurut mereka itu dengan berbagai macam kemudahan yang mereka dapatkan, dan mereka merasa bisnis yang akan mereka jalankan, usaha yang akan mereka jalankan itu mudah dan gampang. Nah, disitulah salah satunya titik di awal Bapak dan Ibu sebagai pemula dalam pengusaha laundry. Itu adalah titik pertama kali Bapak dan Ibu akan melangkah ke dalam jurang. Oleh karena itu, di episode kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu hal-hal apa saja dan faktor-faktor apa saja yang akan menunjang untuk suatu keberhasilan di dalam kita berbisnis laundry. Halo, saya Indro Fatoni. Kembali lagi di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Sebelum Bapak dan Ibu memulai suatu bisnis, terutama bisnis laundry, Bapak dan Ibu pertama-tamanya itu harus paham dulu dasar-dasar apa aja yang bisa menjadi penentu keberhasilan dalam bisnisnya Bapak dan Ibu. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa poin untuk menjadi dasar atau menjadi landasan Bapak dan Ibu dalam memulai usaha laundry tersebut. Yang pertama, tempat yang strategis. Kenapa lokasi begitu penting dan begitu berpengaruh di dalam usaha Laundry Coin? Lokasi itu adalah awal di mana Bapak dan Ibu bisa menentukan market dan demand-nya. Nah, seperti contohnya di laundry saya. Bisa Bapak dan Ibu lihat, itu adalah beberapa contoh laundry-laundry saya. Tidak berada di tempat-tempat ruko-ruko mewah, ruko-ruko yang strategis, ruko-ruko yang istimewa, ruko-ruko yang mahal. Rata-rata semuanya hanya di kios-kios saja. Hanya di pinggir jalan biasa dan bahkan ada beberapa di dalam gang. Tapi itulah yang membuat Laundry Coin kita itu menjadi spesial dan bisa lebih cepat lagi berkembang. Dikarenakan lokasi-lokasi kita sudah mendekatkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan juga yang berkebutuhan untuk proses cuci-mencuci. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh lagi, jauh naik motor, jauh nenteng-nenteng kresek yang banyak. Mereka sudah bisa jalan kaki udah dekat, udah bisa langsung naruh cucian mereka, dan itu pun murah. Nah, dengan pemilihan lokasi-lokasi yang seperti itu, terkadang terlihatnya tidak strategis, terlihatnya tidak spesial. Tapi beberapa laundry-laundry itulah yang lumayan mempercepat kita buat buka cabang-cabang baru lagi. Buat strategi pemilihan lokasi-lokasinya, bisa Bapak dan Ibu lihat di video yang nanti saya sematkan ya. Poin yang kedua, pemilihan mesin yang tepat. Setelah buat pemilihan lokasi, habis itu ada baiknya kita mulai melakukan pemilihan mesin. Pemilihan mesin itu pun harus dengan karakter masyarakat sekitarnya, dengan karakter orang-orang di sekelilingnya, dengan karakter market dan demand yang bakal Bapak dan Ibu hajar. Itu pun adalah salah satu penentu buat bagaimana Bapak dan Ibu melakukan pemilihan mesin. Misalnya Bapak dan Ibu berada di tengah pemukiman. Sarannya dari saya buat melakukan pemilihan mesin, pakailah mesin-mesin yang besar.
Kalau misalnya Bapak dan Ibu buka dan market dan demand-nya itu berada di tengah-tengah anak-anak kos, saran saya itu cukup pakai mesin-mesin kecil aja, itu sudah cukup. Jadi tidak terlalu banyak spesifikasinya lain-lain. Apalagi mesinnya dicampur. Oh, saya pengen dicampur nih, mesinnya ada mesin kecil, ada mesin besar. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bukanya di tengah pemukiman, di tengah-tengahnya ibu-ibu rumah tangga, di saat Bapak dan Ibu memberikan pilihan kepada mereka, saya yakin mereka akan pilih yang besar. Mesin-mesin kecilnya Bapak dan Ibu tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan berjalan dengan sesuai konsep awalnya Bapak dan Ibu. Karena balik lagi, di saat masyarakat diberikan pilihan yang besar, banyak, murah, pasti mereka akan pilih yang itu. Oleh karena itu, setiap Bapak dan Ibu yang lagi konsultasi datang ke kantor saya, biasanya itu saya akan selalu dulu, pertama kali saya bertanya, lokasinya mau di mana? Penempatannya maunya di mana? Jadi saya sedikit bisa bantu baca untuk market dan demand-nya. Saya bisa bantu buat menyarankan Bapak dan Ibu mesin apa yang harus dipilih. Nah, kalau sudah sesuai mesin yang dipilih, itu bisa lumayan membantu kita buat perhitungan BEP kita atau break even point atau balik modalnya kita. Jadi semuanya itu satu dengan yang lain itu sambung menyambung, tali menali. Jadi hati-hati dalam pemilihan mesin. Poin ketiga, strategi promo. Banyak banget dari para pengusaha laundry pemula, mereka tuh terkadang bikin promonya menurut saya itu asal-asalan. Atau terkadang mereka karena melihat tetangga, karena melihat sekeliling, karena melihat, ya mungkin ada beberapa contoh-contohnya. Jadi para pengusaha laundry pemula, terkadang saya ketemu di lapangan, mereka bikin strategi promonya itu yang menurut saya itu malah jadinya asal-asalan. Kelihatannya bakar duit, kelihatannya bikin rame, kelihatannya di awal gebrakannya wah, tapi di saat sudah mulai berjalan laundrynya, apakah itu kembali lagi? Misalnya Bapak dan Ibu melakukan promo untuk 100 atau untuk 1000. Apakah besok di saat kembali lagi sudah tanpa promo, mereka kembali lagi 1000? Dan saya berani jawab, pasti jawabannya tidak. Jadi saran saya buat di awal atau Bapak dan Ibu yang ingin melakukan strategi promo, saran saya baca dulu marketnya, baca dulu demand-nya. Jadi biar Bapak dan Ibu tidak asal-asalan bikin promo, yang akhirnya di saat Bapak dan Ibu bikin promo, ujung-ujungnya cuma bakar duit aja, tanpa ending akhir yang memuaskan. Yang ada Bapak dan Ibu di bulan pertama, bulan kedua, itu boncos total. Jadi saran saya, teliti dulu untuk melihat kompetitor kita, melihat dulu untuk market kita, melihat dulu untuk demand kita, baru habis itu apakah layak, apakah bisa kita melakukan promo di awal, apakah bisa kita melakukan promo di pertengahan, atau apakah bisa kita berjalan tanpa promo sama sekali. Jadi itu yang harus Bapak dan Ibu harus cross check lagi di lapangan sebelum Bapak dan Ibu melakukan kesalahan di dalam mengambil promo. Jadi hati-hati buat Bapak dan Ibu para pengusaha laundry pemula atau yang baru pengen buka usaha laundry, melakukan strategi-strategi promo tapi ujung-ujungnya cuma bakar duit aja tanpa impact yang luar biasa buat laundry-laundrynya Bapak dan Ibu. Poin keempat, pelayanan. Poin keempat ini pun menurut saya tidak kalah pentingnya di saat Bapak dan Ibu sudah mulai buka laundrynya. Terkadang karena kita laundry self service, jadi kan customernya nyuci sendiri, kan customernya yang beresin sendiri. Jadi karyawan kita hanya terfokus jualan koin aja. Maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu berpikiran seperti itu, jawabannya adalah salah. Saran saya, kalau bisa, karyawan-karyawan kita itu pun harus lebih komunikatif. Karyawan kita harus menjadi pemandu untuk customer-customernya Bapak dan Ibu yang akan datang di laundry.
Karena mereka tidak tahu, customer-customernya Bapak dan Ibu itu tidak tahu kalau mesin-mesin yang Bapak dan Ibu beli itu harganya mahal. Jadi saran saya, karyawan-karyawannya Bapak dan Ibu itu tolong dibantu, tolong dipandu. Dipandu aja. Bu, pencet yang ini. Pak, masukinnya di sini, masukin sabun di sini. Karena terkadang kalau misalnya karyawan kita terlalu pasif atau misalnya karyawan kita cowok, terkadang mereka sambil nunggu, kelamaan nunggu, nggak ada gerak sama sekali, malah jadi merokok. Itu juga tidak enak dilihat sama customer-customer kita. Atau misalnya karyawan kita perempuan, karena dia kerjanya cuma jaga koin aja, duduk-duduk nonton YouTube, nonton drama Korea, wah kacau itu nanti Bu, Pak. Jadi saran saya buat karyawan-karyawannya Bapak dan Ibu, saran saya di saat customer datang, tolong dipanggil, tolong dibantu, tolong dipandu. Jangan sampai customernya Bapak dan Ibu yang datang ke laundry itu kayak merasa asing, kayak merasa, loh kok saya datang ke sini dicuekin. Memang betul. Customernya Bapak dan Ibu melakukan pencucian sendiri, melakukan self-service. Tapi ada baiknya tolong ditemenin. Karena kembali lagi, kalau mereka sudah ditemenin, kalau mereka sudah didampingin, itu menjadi satu poin plus gitu, bahwa mereka tidak sendiri di dalam laundry itu. Dan kelihatannya, masa begitu banget? Tapi itulah yang terjadi, dan saya setiap kali saya melakukan training atau saya melakukan training baik itu di customer saya yang sudah berbelanja dengan saya ataupun kepada karyawan-karyawan laundry saya akan selalu bilang kepada mereka, tolong komunikatif, tolong ramah, tolong sopan, tolong senyum. Jadi walaupun customer-customernya Bapak dan Ibu itu cuma ngantar 10.000, tapi 10.000 itulah yang buat cabang kita semakin banyak. Jadi saran saya, karyawan kita tolong senyum, tolong ramah, dipanggil customernya. Halo Pak, halo Bu. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu akan menjadi nilai plus buat laundry kita. Itu dia tadi beberapa poin-poin yang cukup signifikan terhadap perkembangan laundry kita, baik itu hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi, bagaimana gebrakan Bapak dan Ibu di awal, itu akan menentukan ending akhirnya laundry Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya itu adalah, sebelum kita melakukan bisnis atau usaha, terutama bisnis laundry, kita harus paham dulu yang namanya pemilihan lokasi yang cocok dan strategis. Termasuk di dalamnya kita harus tahu market yang mau kita hajar ini, market yang mau kita gebuk ini, kelasnya tuh apa? Marketnya middle low, middle, atau middle high. Karena setiap segmen pasar itu memiliki perbedaan dan ketertarikannya masing-masing. Habis itu baru kita bisa baca demand-nya, seberapa luas demand-nya. Sesudah itu baru kita bisa menentukan mesin apa yang cocok buat di area tersebut. Lalu setelah itu baru kita bisa baca promo apa yang mau kita ambil, atau nggak usah pakai promo atau pakai promo. Baru sesudah itu kita mulai lanjut ke topiknya manage karyawan dan manage customer kita. Nah, biasanya hal-hal tersebut itulah yang pertama kali kalau misalnya Bapak dan Ibu datang ke kantor saya, hal-hal tersebutlah yang akan saya selalu bahas dan akan selalu saya bicarakan pertama kalinya. Mulai dari pemilihan lokasi, mulai dari pemilihan mesin, mulai hitung BEP-nya, mulai merekrut karyawannya, mulai manage customer-nya. Nah, hal-hal itulah yang akan saya bahas langsung. Nah, bonusnya nanti, misalnya Bapak dan Ibu sudah datang ke kantor saya, itu bisa nanti kita pandu ke beberapa laundry-laundry saya yang terdekat dari sini. Buat Bapak dan Ibu langsung lihat laundry-laundry saya yang sudah berjalan, yang sudah saya bicarakan terus, oh ini bagaimana strateginya, bagaimana penempatannya, bagaimana pemilihan mesinnya. Itu Bapak dan Ibu bisa lihat secara langsung, gratis, tanpa saya pungut biaya-biayanya. Mungkin itu saja buat pembahasan saya di episode kali ini. Jangan takut buat memulai. Jangan menyerah sebelum berperang. Dan jangan lelah buat kita terus belajar. Saya, Andrew Fatoni, Mulia Jaya Abadi, hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.